Jadi secara titik aja itu piriformis sama HNP sudah sangat berbeda ya. Pengertian syaraf kejepit dan juga piriformis sindrom itu berbeda. Sebenarnya olahraga tuh udah kayak makan. Halo teman Noni, jumpa lagi di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni. Sebuah podcast yang akan mengangkat soal-soal kesehatan yang kita temui di keseharian kita dengan cara obrolan yang ringan. Nah, teman Noni, kali ini kita sudah ada di episode ke-12. Kira-kira kita akan bahas apa ya? Yuk, kita pantengin untuk episode kali ini. Tahukah teman Noni bahwa sakit atau nyeri punggung bawah masih menjadi salah satu keluhan yang umum di masyarakat Indonesia? Data Riskesdas tahun 2021 sendiri menunjukkan bahwa sekitar 12.900 orang mengalami nyeri punggung bawah ini. Bahkan data ini juga diperkuat oleh Perdosi, di mana hampir 4.500 pasien dengan keluhan nyeri di 14 rumah sakit pendidikan. Dan sebanyak 800-an orang mengalami low back pain. Nah, saat kita bicara soal nyeri pinggang atau nyeri yang menjalar sampai ke kaki, banyak orang yang langsung salah kaprah mengira, wah jangan-jangan ini kena saraf kejepit nih. Padahal ada kondisi lain yang sering luput diperhatikan, yaitu piriformis sindrom. Kira-kira teman-teman Noni pernah mendengar istilah piriformis sindrom? Di mana piriformis sindrom ini adalah gangguan pada otot bokong yang bisa memicu nyeri yang menjalar hingga ke kaki. Bapak-bapak angkatan senior mungkin familiar atau masih menyimpan kebiasaan dengan menaruh dompet yang tebal-tebal di salah satu saku mereka dan diduduki selama berjam-jam. Atau mungkin anak muda yang sudah berpindah kebiasaan menggunakan sling bag, tapi justru lebih sering duduk lama di depan laptop, WFH seharian di rumah, duduk yang merosot, atau mungkin menyilangkan salah satu kaki hingga terlalu lama. Ini juga bisa menyebabkan terkena piriformis sindrom. Nah, ternyata kebiasaan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan juga anak muda sama-sama bisa memicu nyeri pada bokong juga nih. Nah, supaya teman Noni tidak salah dalam mengenali perbedaan apakah ini kena saraf kejepit atau ini nyeri pada bokong, kita akan kupas tuntas pada episode podcast kali ini dengan judul Kok Bokong Sering Nyeri? Yuk kupas tuntas sindrom piriformis. Tentunya Noni tidak sendiri. Kita akan bahas bersama dengan dua narsum yang hadir di studio pada hari ini. Yuk kita kenalan langsung dengan narsumnya. Halo Kak Zahra. Halo Mbak Noni. Gimana nih kabarnya Kak Zahra? Baik. Luar biasa. Ini kali keduanya ya kita undang. Betul, kedua kalinya. Kamu gimana? Baik dong Kak. Nah sebelumnya aku sama Kak Zahra ini kita kemarin ngebahas Frozen Shoulder ya Kak. Betul banget. Buat teman Noni jangan lupa ditonton lagi tuh tayangan podcast kita yang sebelumnya mengenai Frozen Shoulder. Nah, untuk narsum yang kedua, tidak lain dan tidak bukan selalu ya menghiasi wajah podcast kita, Bapak Nugroho. Halo Mbak Noni, halo. Halo teman Noni. Gimana keadaan Bapak hari ini? Sehat, semangat, aktif bergerak. Nah, sehat, semangat, aktif bergerak. Udah jargonnya Pak Nugroho Udah ya. cukup ya? Udah cukup. Nah, yuk sekarang kita bahas tentang piriformis sindrom ini. Yuk. Nah, Kak Zahra, tentunya aku mau mulai dengan Kak Zahra dulu ya. Kita kupas tuntas dulu nih tentang piriformis sindrom. Nah, Kak Zahra yang tadi aku udah sebutkan di awal, kayak posisi dompet ataupun postur anak muda sekarang yang banyak duduk menyilangkan kaki. Nah, secara ilmiah bagaimana sih Kak? Kok hal tersebut itu bisa mengacaukan tubuh kita saat duduk? Oke, kita obrolin tentang piriformis sindrom dulu ya. Nah, yang pertama tadi ada gaya hidup. Tadi sudah disebutin sama Mbak Noni. Kenapa nih meletakkan dompet di saku belakang gitu. Nah, secara terus-menerus pada akhirnya bagian otot di bokong dan juga saraf yang ada di bokong itu tertekan. Jadilah lama-lama nyeri. Itu satu. Kemungkinan satu bisa seperti itu. Kemungkinan kedua, karena posisi tubuh pada akhirnya menyesuaikan nih, karena sering tertekan.
kemungkinan besar bisa bukan jadi piriformis sindrom lagi, jadinya skoliosis gitu ya. Itu kelainan tulang ya Kak? Lebih berat lagi tuh. Iya, jadinya sedikit melengkung di area tertentu aja gitu. Jadi yuk perhatikan postur saat duduk, kapanpun dan dimanapun. Yang biasa simpan dompet di saku, yuk dirubah. Terus yang mungkin biasa WFH, saking nyamannya, cari nyaman, cari enak, kaki di atas atau kaki satu ditekuk begini. Nah, Ini termasuk juga ya. termasuk bisa gitu. Karena jadi kayak bertumpu di salah satu gitu ya. Iya, maksudnya. betul. Bertumpu di salah satu, yang satu dapat tekanan, yang satu tidak sama sekali. tidak sama sekali. Bukan piriformis sindrom lagi, bisa juga skoliosis juga gitu. Jadi Masalah baru ya. iya. Jadi seperti frozen shoulder kemarin. Salahnya nggak cuma satu, bisa ke yang lain. Gitu. Selalu ada efek domino ya Kak. Kalau yang satunya tuh kayak berhenti atau ada sakit gitu ya Kak. Iya, betul. Karena memang tubuh kita ini sangat saling terhubung. Saling terhubung, benar banget satu sama lain. Jadi yuk perhatikan apapun gaya hidup teman-teman ya. Iya. Nah, yang tadi kan dibilang piriformis sindrom. Betul. Piriformis sendiri itu apa sih Kak? Terus letaknya di mana? Oke, piriformis sindrom, apa sih yang terjadi gitu? Jadi ada saraf namanya saraf sciatica. Nah, ngomongin saraf sciatica itu timbulnya dari mana atau ujung awalnya dari mana? Nah, dia tuh ada di segmen namanya L4, L5, jadi di tulang belakang kita. Kan pusat dari semua tubuh yang dipersaraf itu ada di tulang belakang. L4, L5, S1, S2, S3. Lumbal 4, lumbal 5, sakrum 1, sakrum 2, sakrum 3. Nah, keluarlah saraf bergabung jadi satu di area bokong itu, jadilah saraf sciatica. Nah, gabungan saraf gitu ya Kak, mudahnya ya. Gabung jadi satu, nanti mereka bercabang lagi, mempersarafi area-area kaki gitu ya. Nah, terus si piriformisnya ini apa yang terjadi? Jadi di bagian otot bokong, tidak hanya yang terlihat besar atau gluteus maximus, di dalamnya ada lagi otot-otot kecil. Nah, otot kecil yang bentuknya seperti buah pir itu yang secara terus-menerus tertekan, terus juga tertekan si sarafnya, saraf sciatica itu, jadilah piriformis sindrom ini gitu. Ini bagiannya ya di dalam ya. Iya, cukup di dalam, Pak. Ada lapis, berarti ada perlapisnya, semacam pelapisnya gitu ya. Tubuh kita memang cukup kompleks, memang saling terhubung tapi kompleks gitu. Bukan cuma satu otot gitu ya, cuma dalam otot ada lagi gitu. Oke, berarti nih Pak Nugroho ini sebuah warning nih ternyata Pak. Nggak bisa lagi nyimpen yang tebel-tebel nih Pak, harus pindah. Siapa? Ya, pakai sling bag kayak anak muda kayaknya. Tapi anak muda ternyata juga nggak terlepas dari isinya bukan Pak, dari piriformisnya Pak, gara-gara salah duduk, salah postur. Jadi berarti tetap mesti tetap seimbang ya tetapnya. Walaupun apapun aktivitasnya, tapi posisi tetap harus seimbang, harus bener gitu ya. Betul banget. Padahal ini kayak sudah menjadi sebuah culture kali ya dari nenek moyang. Saya deh. Siapa yang berpikir kalau hanya sekedar hal sepele naro di saku aja bisa sampai ke piriformis sindrom ya? Benar. Padahal daripada kan kasihan ya dompetnya didudukin. Makin lama kartunya bisa patah. Makin lama dompetnya pun bisa berbentuk lengkungan karena sering kehilangan bentuk ya Kak? Iya, kehilangan bentuk, kasihan Pak dompetnya. Kasihan orangnya ya. Salah. Kasihan. Oke Kak, kan tadi dibilang Kak ternyata ada saraf sciatica dan itu letaknya ngumpulnya itu di daerah bokong gitu ya Kak. Betul. Nah, apa yang dirasakan oleh penyintas kalau otot piriformisnya sudah mulai menjepit si kumpulan sarafnya itu Kak? Nah, rasanya seperti menjalar ya ke beberapa bagian otot kaki gitu. Memang tiap individu pun punya ceritanya masing-masing. Ada yang memang di situ aja, ada yang sedikit menjalar ke beberapa sisi. Kalaupun menjalar ke beberapa sisi pun mungkin nggak semua sisi gitu ya. Bisa jadi cuma dikit aja gitu. Memang tergantung individunya juga dan seberapa sering sih tertekannya gitu. Berarti biasanya Kak yang paling sering dialami dan dirasakan itu kayak linu, kayak nyeri, kayak gitu ya Kak ya? Betul.
betul. Oke, nah kalau linu menjalar dari bokong sampai kaki itu kan orang bisa aja berpikir HNP karena orang lebih familiar HNP daripada piriformis syndrome. Saya aja baru dengar piriformis ya. Ya, Nah, oke. berarti kan ini orang awam masih ngertinya ini HNP nih. Seberapa banyak sih Kak sampai dengan hari ini tuh orang masih salah kaprah menilai ini HNP? Nah, kita ngobrolin HNP dan piriformis syndrome dulu. Kalau HNP apa sih yang terjadi? Dia itu sedikit terjepit sarafnya di diskus intervertebralis, bantalan antar tulang belakang. Nah, ngomongin diskus intervertebralis, dia hanya ada sampai di L5 S1. Jadi kalau yang bagiannya hampir-hampir sama di piriformis syndrome, paling ya L5 S1 tadi, Di berarti daerah sini ya. ya betul daerah punggung bawah gitu, lower Tulang back. ekor gitu nggak sih Kak? Menuju Belum gitu. Paling kalaupun mirip-mirip di situ ya. Tapi tiap orang pun bisa punya posisi yang lain, bisa jadi agak tinggi dikit gitu ya. Nah, jadi dari titik awal masalahnya juga sudah beda. Sudah beda. Kalau HNP di bantalan antar tulang belakang, berarti dia cukup di tengah tubuh. Nah, kalau piriformis dia agak geser ke bokong. Bokong, agak lebih bawah lagi ya Kak? Iya, agak geser ke kanan ataupun ke kiri, tergantung kenanya di mana. Tergantung dompetnya di mana. Iya, betul. Benar-benar. Tergantung suka naruh dompetnya di mana gitu ya. Terus kalau HNP misalnya kenanya di dekat L4 L5 ya, kan bisa juga. Antara L4, L5, terus ada si diskus intervertebralisnya atau bantalannya, misalnya kenanya di situ. Nah, jalurnya atau kita sebut dermatom, dia tuh area tubuh yang disarafi oleh saraf tersebut, itu pun beda-beda dan rasanya pun tidak hanya satu sisi dan kalaupun menjalarnya pun nggak satu full kaki, misalnya di tadi L4, L5 ya. Bisa cuma sedikit tipis aja karena memang mengikuti arah bagian tubuh yang terjepit itu ya. yang dipersarafi itu betul. Berarti tergantung itu ya, istilahnya syarafnya itu kemana gitu ya, itu yang dirasakan gitu ya. Iya, tergantung jalur sarafnya tuh kemana. Itu kalau HNP. Kalau HNP. Kalau piriformis syndrome bisa juga agak menjalar ke beberapa titik ya, karena tadi kan itu gabungan gitu. Tapi betul. kembali lagi tiap individu punya kendala Kondisinya masing-masing, betul, kondisinya masing-masing gitu. Oke Kak. Jadi secara titik aja itu piriformis sama HNP sudah sangat berbeda ya Kak. Nah, kita jadi pinter nih teman Noni. Nah, sekarang Kak, kalau misalnya nih katakan orang nih masih salah kaprah, masih salah menilai. Biasanya kalau mereka sudah berasumsi karena HNP, biasanya apa sih yang mereka lakukan Kak? Karena asumsi biasanya agak panik. Kayaknya kita nggak terlalu kenal-kenal banget HNP, lebih tepatnya saraf kejepit. Saraf kejepit, ya, benar. ya. Aduh, saraf kejepit. Nah, pasti yang dicari yang pertama, obat apa yang paling cepat agar aku cepat sembuh, ya kan? Terus kadang suka ngobrol kanan kiri dokter mana yang bagus. Nah, kembali lagi seperti episode sebelumnya, biasanya yang dicari yang kasih obat paling kuat, lumayan banyak gitu ya. Padahal selesai ya Kak. Pengen cepat selesai. Padahal pengobatan itu kan tergantung dari kondisi, tergantung dari rencana pengobatannya dokter gitu. Nah, jadi yang lebih agak sering terjadi, jadi akhirnya buru-buru cari mana nih dokter yang bisa nyembuhin cepat. Nyembuhin cepat, terus obatnya banyak gitu. Padahal kalau hasil pemeriksaan dan hasil pengobatan yang sedang berjalan kurang maksimal, bisa didiskusikan kembali gitu. Jadi jangan panik. Jangan panik. Yang pertama konsultasi. Kalau kurang puas ya atau mungkin kok kayaknya masih tetap sakit, diskusi lagi, dok masih sakit nih, gitu ya. Ada prosesnya ya. Betul ada step-stepnya ya. Mas, kok baru berapa jam udah sakit lagi ya? Nah, biar diatur lagi sama dokternya. Terus tanya, kira-kira latihan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Tanyalah kepada profesional yang handle Anda ya. Nah, tadi kan udah jelas ya bahwa pengertian syaraf kejepit dan juga piriformis syndrome itu berbeda. Yes. Nah, ada nggak sih Kak cara mandiri seseorang itu untuk bisa mengenali, oh ternyata aku kayaknya kena syaraf kejepit deh.
kayaknya enggak deh, ini kayaknya cuma kena di piriformis syndrome. Ada nggak sih Kak cara simple orang itu bisa mengenali gejala di tubuhnya? Oke, kita kan tadi udah bahas ya titik awalnya kurang lebih apa namanya akan sakitnya di mana aja gitu ya. Titiknya di mana ya? Titiknya di mana gitu. Kalau piriformis kan jelas titiknya di situ dekat bokong Ya, gitu. lebih di bawah ya. Ya lebih di bawah, lebih ke bokong lah gitu ya. Kenanya di sini nih gitu. Kan kalau HNP lumayan terasa, aduh sakitnya dari pinggang nih atau dari pinggang ataupun naik sedikit, pokoknya daerah tulang belakang yang ada bantalannya. Terus kok Punggung gitu ya Kak? ya, kok kemana-mana ya? Nah dari titik aja sudah bisa dikenali sebetulnya. Gitu. Tapi untuk lebih mudah, kalau memang sudah mengganggu, lagi-lagi konsul aja ya. Gitu. Tanyakan ke ahlinya ya. Ya betul. Terus Kak Zahra, kalau misalnya nih kan tadi cara membedakan, kalau misalnya dia mengalami nih tiba-tiba di rumah, kena nih kayaknya tekanan sarafnya di bagian piriformis, ada nggak sih Kak langkah mudah, langkah sederhana yang bisa dia lakukan sebelum dia keburu panik? Oke, yang pasti ubahlah gaya hidup. Ya, itu udah gaya hidup dirubah itu udah paling kunci lah ya. Yang biasa letakkan dompet di bokong, di saku belakang, Boleh lagi ya Kak? pindahin ya. Balikan ke posisinya yang benar ya. Iya, balikanlah posisinya. Terus yang biasanya duduknya kurang tegak atau kurang memperhatikan postur, perbaiki gitu ya. Kalau misalnya sadar kurang pas nih, yuk perbaiki lagi posturnya. Kadang-kadang suka lupa, yuk perbaiki lagi, sering-sering mengkoreksi. Iya, benar. Terus pastinya jangan lupa olahraga, itu udah udah kebutuhan sebetulnya. Udah wajib ya Kak, mutlak. Hal wajib. Sebenarnya olahraga tuh udah kayak makan minum, kebutuhan. Kebutuhan gitu. Keinginan lagi ya. Kebutuhan udah kebutuhan. Ada ininya nggak sih Kak, apa minimum orang itu wajib olahraga berapa menit atau berapa jam dalam sehari? Nah, kalau totalnya ya, dalam 1 minggu tuh bisa 150 sampai 300 menit dalam seminggu. Tinggal dibagi-bagi aja. 5 jam ya Kak ya? 5 jam, 300 menit. Sekitar segitu ya. Seminggu tapi ya. Seminggu, tenang, seminggu ya. Nah, sehari tuh bisa ya 30 sampai 60 menit gitu ya. Bisa dikombinasi, mau latihan kekuatan otot sama kardionya tinggal dikombinasi aja. Gitu. Memang itu gaya hidup yang memang harus diperbaiki. Karena itu kayak persentase yang paling tinggi ya Kak Zahra ya. Betul. Nah kalau misalnya tadi kan salah satunya mengubah gaya hidup sama berolahraga. Kalau misalnya udah terjadi on the spot nih Kak, apakah penggunaan kayak obat oles topikal itu juga bisa jadi salah satu penanganan tiba-tiba rasa nyerinya itu muncul? Kalau di saraf, misalnya di piriformis, saraf sciatica, sebenarnya agak susah-susah gampang karena dia agak jauh di dalam ya. Gitu. Paling kalaupun mau dioleskan penggunaan obat topikal ya, itu bisa di area-area lain yang ikut terdampak agar bisa lebih terasa manfaatnya. Gitu. Dia menjalar kemana gitu ya Kak? Betul. Oke. Nah sekarang saya mau pindah nih ke Pak Nugroho karena kita udah menyinggung obat oles topikal. Kira-kira nih Pak, formulasi pada noni-noni balsam ini bagaimana bisa menjawab kebutuhan otot di soal sakit piriformis syndrome. Soalnya kan ini agak dalam nih Pak letaknya. Nah gimana nih Pak formulasi dari noni-noni balsam ini apakah bisa menjawab kebutuhan mereka? Jadi kalau mengenai balsam noni-noni ini apakah bisa untuk membantu ya meredakan. Saya terima kasih nih dapat insight dari ini Kak Zahra nih ya. Jadi saraf tadi ya, sarafnya itu kan tadi yang sakit itu kan biasanya di bagian dalam ya. Betul. Cukup dalam dan itu kan kalau kita lihat lapisannya kan berarti kan banyak ya. Ada lapisan-lapisan segala macam itu. Jadi kalau dari formulasi produk kita itu kita ada tiga zat aktif ya utama. Yang pertama adalah mentol dan kampor, kemudian yang ketiga adalah buah mengkudu. Jadi untuk mentol dan kampor itu memang bisa untuk meredakan nyeri sendi atau otot, atau dalam hal ini syaraf, tapi dia kan posisinya hanya di permukaan. Dan dia sensasinya kan adalah sensasi hangat. Jadi ketika sensasi hangat itu memang berfungsi untuk mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi, tapi itu kan efeknya hanya di
bagian luar. Betul. Nah, dan di permukaan, istilahnya di permukaan kulit bagian luar ya. Sedangkan itu lebih sensasinya kan lebih sensasi rasa hangatnya. Iya. Jadi ketika hangatnya itu nanti sudah berkurang signifikan, itu biasanya akan kembali lagi tuh. Rasa nggak nyamannya itu akan kadang-kadang akan muncul. Nah, makanya dari itu kita formulasikan dengan mengkudu. Jadi mengkudu itu kita ada 4 zat aktif yang dominan, yang berulang kali saya informasikan. Scopoletin itu untuk memperlancar aliran darah. Kemudian ada iridoid, flavonoid, dan anthraquinone. Itu mereka 4 zat aktif itu bekerja di 3 neuromuscular system. Jadi syaraf, otot, dan sendi. Nah, ketika sensasi hangatnya itu udah berkurang dari mentol dan kampor, kita lakukan penetrasi itu penggunaan dari noninya itu dengan memijat kan, dipijat sampai kering gitu kan. Ketika proses mentol dan kampornya udah banyak berkurang, itu mengkudu kita karena 87% buah mengkudu asli, dia akan masuk menyerap. Jadi bisa menggunakan beberapa kali. Jadi kalau tadi ada yang kita kan nggak tahu nih apa saraf kejepit atau piriformis syndrome. Ketika mau kasihkan topikal ya itu sebagai langkah darurat aja gitu kan. Betul, tapi tetap harus tadi informasinya konsultasi harus konsultasi untuk menentukan ini sebenarnya sakit apa Sakit sih? apa? Karena kalau dari buah mengkudu noni balsam ini topikal ini kan biasanya pendamping. Iya, betul. Tetap harus ada penanganan dari lebih lanjut dari ahlinya, dari dokter atau lewat dalam. Oh, oke, Gitu. benar-benar. Jadi nanti kalau misalnya merasa sakit nih nggak enak, dikasih noni-noni terus kok nggak sembuh. Salah nih. Yang disalahkan kan kadang-kadang kan topikalnya Betul. gitu. Jadi sebenarnya langkah yang kita lakukan berarti belum tepat sebenarnya gitu. Jadi adanya konsultasi, kemudian dari obat yang harus diminum atau olahraga aktivitas. Nah, itu yang hal utama yang harus diselesaikan dulu. Betul. Nah, betul. untuk menyelesaikan hal itu kan butuh waktu proses. Betul. Nah, itu bisa kita menggunakan noni-noni untuk membantu terapi. Tidaknya meredakan nyeri saat meredakan datang ya, nyerinya, Pak. iya. Oh, oke. Terus nih Pak, kan yang tadi saya penasaran, apa sih Pak formulasi yang ada di dalam noni-noni ini? Karena kan kadang ada balsam atau obat oles topikal yang kayak dia cuman panasnya tuh di luar aja nih Pak. Nah, Bapak sepercaya apa kalau ini tuh bisa benar-benar masuk sampai ke dalam gitu loh Pak, si noni-noni balsamnya ini? Ya memang kalau dari sisi testimoni ya, itu udah sangat banyak sih. Ya. Apa karena dia terlalu halus ya Pak? Mungkin itu juga bisa membantu karena memang ini kan kita pakai dari buah mengkudu utuh ya. Jadi ketika kita menggunakan mengkudu utuh, zat aktifnya yang ada di dalam buah mengkudu itu yang tadi saya sebutkan 4, kemudian dan zat-zat lain itu tetap ada di situ. Utuh ya Pak? Ya utuh gitu. Beda dengan ekstraksi. Oh, bedanya di mana nih Pak? Jadi Kayaknya kalau orang awam nggak paham deh. Jadi kalau tadi dari literatur, dari penelitian, dari jurnal itu buah mengkudu kan ada sekitar 70-an ya, 70 sampai 73 kalau nggak salah ingat. Zat aktif. Zat yang terkandung di dalam buah mengkudu. Oh, banyak sekali. Ya, jadi ketika kita nanti melakukan ekstraksi buah ini, biasanya kalau ekstraksi itu kan prosesnya ada yang menggunakan H2O, ada yang menggunakan asam, ada yang menggunakan alkohol dan segala macam. Itu biasanya nanti akan dihasilkan mungkin cuma 1 atau 2 zat aktif aja. Jauh sekali ya Pak pengurangannya ya. Jadi kayak kayak jahe gitu kan. Itu kan ada dia namanya zat gingerol ya. Itu zat aktifnya miatsirinya. Dia fungsinya ya hanya untuk mengurangi nyeri. Oke. Terus salah satu contohnya juga lemongrass oil ya. Lemongrass itu kan dari serai. Minyak serai itu juga untuk nyeri. Oh. Baru tahu. Ya, jadi memang dari ekstraksi itu biasanya untuk satu zat itu hanya dihasilkan 1 atau 2 zat aktif aja. Oh. Nah, sedangkan kita tidak menggunakan prosesnya ekstraksi. Jadi kita menggunakan buah asli. Jadi buah asli itu dengan 73 zat kandungan zatnya itu nanti kita akan proses
alami sesuai dengan pakemnya dia. Dia harus diproses seperti apa sih gitu. Ketika nanti dia diproses seperti apa, kami berharap dengan prosesnya kita itu menyebabkan zat aktifnya yang benar-benar ada di buah mengkudu itu tetap ada. Jadi kita ada buah, ada daging buahnya, bijinya, airnya, bijinya, bahkan bijinya itu untuk kalau yang di Thailand untuk anti acne ya. Oh, udah ada Cirinya, pengembangan ya, ke sana ya, ya, sampai Pak? ke sana. Jadi ini dengan adanya proses yang kita lakukan ini sesuai dengan kondisi mereka agar zat aktifnya itu tetap ada di situ. Itu yang membedakan. Jadi zat aktif yang ada di sini ini ada aslinya ada bermacam-macam. Bahkan ada ini antioksidannya, vitamin C, vitamin E-nya ada. Jadi ketika dipakai juga nggak akan ada masalah itu. Dipakai aja banyak manfaat, apalagi dimakan ya Pak ya. Iya, betul. Tapi orang Indonesia kan punya sebuah asumsi ini bau, ini kayak buah yang paling dijauhi ya Pak. Tapi justru malah dipakai noni-noni untuk meredakan nyeri. Itu gimana Pak mengeliminasi aroma yang tidak sedap itu? Jadi gini, orang itu beranggapan buah mengkudu itu bau, itu nggak salah. Itu nggak salah. Nggak salah. Pertama. Ya, pertama. Tapi itu adalah proses alam. Oh, oke. Jadi ketika semua buah pun akan seperti itu. Jadi buah mangga buah mangga kan manis kan? Buah mangga manis, tapi kalau nanti udah mulai kalau kita ngomong umumnya busuk ya. Tapi kalau saya mengatakannya terfermentasi gitu kan. Fermentasi di situ. Terurai gitu kan. Di situ Itu kan dia mengeluarkan bau yang tidak enak itu ya Pak? bau yang tidak enak kan. Itu sebenarnya kan ekstraksi dari bakterinya toh sebenarnya. Oh, dia ada bakteri Pak? Enggak, untuk buah mangga tadi saya contoh itu ada bakterinya. Tapi kalau ini punya sifat antibakteri alami. Wow. Iya. Makanya bisa buat anti acne tadi ya? Iya, salah satunya itu. Kemudian dari situ kita bisa tahu bahwa ini memang harus diproses khusus nih. Oh, paham. Nah, jadi proses kita melalui beberapa tahap sehingga kita bisa menghilangkan bau nggak enaknya. Jadi ini ada dua, bau nggak enak satu yang tadi fermentasi, itu udah kita atasi. Kemudian yang satu ada bau herbal. Oh, oke. Bau herbal itu tetap ada. Di sini nanti kalau kita gunakan nanti kalau udah kering kita bau nanti itu ada kayak bau herbalnya di situ. Jadi memang teknologi kita, proses kita itu bisa menghilangkan bau. Ya, jadi memang dengan proses yang kita lakukan itu menyebabkan bau nggak enaknya itu hilang. Dan kita kombinasikan juga dengan mentol dan kampor itu bisa menyamarkan bau nggak enaknya itu sehingga ketika kita mixing, kita buat itu baunya hilang. Saya coba ya Pak ya. Oh iya loh, Kak Zahra, coba silakan. Oh iya. Iya. Wanginya udah tipis banget sih Pak. Iya. Mengkudunya Jadi ya. kita juga nggak mau dari sisi alami herbalnya hilang juga. Oh, tetap dipertahankan Tetap ya Pak. dipertahankan ya. Betul. Nah, Namanya nyaman di hidung ya. Ya karena mentol dan kampor ya. Nyaman banget. Itu salah satu untuk melegakan pernafasan kan. berarti sebenarnya buat dihirup-hirup gitu aman ya Pak? Untuk mentol dan kampor kan itu juga menjadi salah satu bahan baku yang inhale untuk pernafasan ya. Untuk melegakan pernafasan itu kan juga bagus mentol dan kampor itu. Apakah mentol dan kamfor juga itu bagus Pak untuk mengatasi nyeri? Atau itu hanya di mengkudunya doang yang bagian nyerinya Pak? Jadi gini, kalau dari rasa hangatnya dari mentol dengan kampor itu kita sebenarnya bersinergi dengan balsam kami ya, dengan buah mengkudu. Cuman mentol dan kampor itu sebenarnya memberikan sensasi hangat di awal. Karena itu masalahnya kan masalah sugesti ya orang Indonesia ya. Kalau nggak ada anget-angetnya, ini pakai apa sih gitu Lotion kan. biasa nanti ya Pak ya. Sehingga ketika nanti kita menggunakan itu ada rasa hangat, itu ada biasanya ada sugesti, jadi menyebabkan orang lebih nyaman, lebih tenang. Dan ketika itu sudah mentol dan kampornya sudah mulai hilang, zat aktif buah mengkudu kan tetap bekerja. Ya, jadi hal itu yang menyebabkan kita beda dari yang lain. Oh, luar biasa.
Nah, Kak Zara, aku mau nanya, yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Nuk, kira-kira gimana nih dari mata Kak Zahra sebagai praktisi medis, apakah kombinasi nih antara terapi fisik dengan penggunaan obat oles ini saling bersinergi untuk membantu pemulihan orang-orang penderita piriformis sindrom, Kak? Oke, kalau mau gunakan obat oles topikal bisa digunakan sebelum latihan dilakukan ya. Jadi kalau sudah konsultasi ke dokter, terus juga dapat sesi terapi dan mintalah home programnya, itu aku nggak pernah bosan untuk ingatkan seperti itu. Selalu ya, Kak? Selalu minta aja home programnya. Nah, saat latihan di rumah bisa dikombinasikan. Jadi oleskan dulu obat oles topikalnya, lalu baru deh mulai latihan seperti itu. Kegunaan kalau untuk pengolesan di awal sama di akhir ada perbedaannya nggak sih, Kak Zahra? Kalau di awal kan untuk ini ya, sedikit menghilangkan rasa nyeri. Oh, supaya dia mau Iya. gerak ya, Kak ya? Iya, begitu rasa nyeri dirasa berkurang, nah itu kan akan lebih nyaman untuk bergerak seperti itu. Nah kalau di akhir lebih ke untuk relaksasi ya. Ya, relaksasi ya. Karena biasanya setelah latihan atau melakukan aktivitas itu biasanya kan dia overuse kadang-kadang ya. Itu rasa sakitnya itu tetap muncul ya kadang-kadang ya. Jadi itu untuk istilahnya untuk meredakan lagi, untuk relaksasi lagi, lebih nyaman gitu. Oke, Pak, kalau penggunaan noni-noni balsam sendiri untuk digunakan tiap hari dalam jangka waktu setidaknya sampai si penderita ini sembuh, seberapa aman sih, Pak? Atau seberapa Bapak merekomendasikan? Jadi kalau saya sih lebih tertarik untuk menjelaskan dari sisi bahan bakunya. Boleh. Ya, jadi kalau dari bahan baku kita menggunakan asli itu buah mengkudu. Saya udah sering mengatakan bahwa ini dari buah mengkudu alami gitu loh. Kita bukan berasal dari filler, krim atau segala macam, tapi memang buah mengkudu yang kita haluskan sedemikian rupa sehingga benar-benar ini aman gitu loh dipakai gitu. Karena memang produk-produk herbal sebenarnya apalagi mengkudu kan sifatnya dia dingin. Dengan beda kalau dengan yang mentol dengan itu gingerol ya. Gingerol itu kan terasa hangat tuh. Agak hangat ya, Pak? Ada hangat ya. Itu jadi kalau ke tempat kita nih alami. Jadi memang dia sifatnya dingin, kemudian zat-zat aktifnya zat-zat alam, bukan zat kimia gitu. Jadi dengan ada vitamin vitamin C, vitamin E, itu pemakaiannya itu sesering mungkin nggak ada masalah. Aman ya, Pak? Ya? Aman, tapi jangan over deh. Kalau obat kan 3 kali ya kan. Ini selama nggak ada masalah iritasi 3, 4 kali, 5 kali selama itu masih bisa ditoleransi, nggak ada masalah. Jadi nggak ada pembatasan pemakaian karena kita memang benar-benar dari alam gitu. Herbal ya, Herbal, Pak? ya. Betul. Secara jangka panjang juga nggak ada masalah. Oh, oke. Nah, kalau dari kesehariannya Pak Nugroho bertemu dengan para penyintas-penyintas nyeri itu, apakah buat mereka seberapa cepat sih Pak pengaruh dari noni-noni balsam saat pertama kali mereka oleskan? Jadi biasanya kalau mereka lakukan kan mereka biasanya kesan pertamanya itu hangat dulu. Sebelum merasakan dia fungsinya. Biasanya kalau kita kan produk-produk herbal ya, kita produk dari buah mengkudu asli, tidak akan secepat mentol atau kampor. Atau mentol kampor kena Pak hangat itu Pak. Gitu kan. Jadi biasanya mereka akan ngalamin manfaatnya, dia ngomong oke, enak. Itu mungkin sehari setelah pemakaian gitu mereka akan kerasa. Karena memang ada testimoni dulu waktu saya pernah ngadain dengan tim basar di Pondok Indah di Growell. Nah di sana ada basar, ada ibu-ibu yang pertama kali itu skeptis tuh sama produk mengkudu. Bener, tapi itu yang tadi? Yang kemarin frozen shoulder. Oh, yang sebelumnya podcast lalu. Ya, itu kan dia bener tadi yang Kak Sarah katakan. Gini aja dia nggak bisa. Gini tuh nggak bisa. Benar-benar munci ya Pak? Sakit sininya. Makanya itu ketika mereka kemarin coba, mereka kan rasakan sensasi hangatnya dulu. Tapi dia belum merasakan buah mengkudunya tuh manfaatnya itu. Jadi setelah itu saya ngadakan di sana sekitar seminggu. Dia hari ketiga, kemudian dia hari kelima dia datang lagi. Dia demonstrasikan ke saya kok. Oh, gitu. Pak ini loh Pak udah bisa Pak, saya beli lagi. Ya real. Jadi ketika dari hitungan hari. Jadi maksud saya adalah
saya juga nggak akan testimoni itu belum tentu sama tiap orang. Ya, betul. Tapi memang saya menginformasikan itu berdasarkan yang saya alami gitu. Jadi orang punya sensitivitasnya masing-masing, punya pemulihannya masing-masing dan punya polanya sendiri. Waktu itu ketika ada testimoni itu ya saya surprise juga tuh. Sehari nambah Iya, insight iya, insight. Jadi saya sering mengadakan basar-basar situ. Saya ikut datang, kita lihat responnya mereka seperti apa. Jadi banyak pengalaman yang seperti itu 1 hari itu udah. Tapi ada juga yang 3 hari kalau yang terlalu parah, nyerinya masih ada. Oh iya kan, nggak mungkin langsung hilang dengan cepat Jadi, ya Pak. memang apa ya, orang punya apa responnya masing-masing ya. Betul Pak. Tergantung seberapa parah kondisinya. Parah. Ya. Soalnya saya nggak berani ngomong apa kecap tuh semua produk saya nomor 1 gitu. Buktikan sendiri deh gitu. Buktikan sendiri, langsung beli aja sih. Yang real-real aja. Benar-benar. Nah, oke. Dari tadi kita udah ngebahas tentang piriformis syndrome dan ternyata bagaimana obat oles topikal bisa membantu meredakan nyeri pada penderita piriformis syndrome. Sekarang selain tadi si obat oles yang tadi ada home program. Nah, gimana tuh Kak Zahra? Latihan apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman Noni yang applicable di rumah? Kayak teman-teman bisa ikuti video ini ya untuk di rumah. Kayak teman Noni bisa lakukan gerakan ini di rumah ya. Nah, cukup pakai 1 buah tumbler yang sekiranya cukup kuat. Jadi jangan tumbler kemasan yang sekali pakai ya. Dan tumbler ini diposisikan di area bokong yang terasa sakit. Jadi kalau saya asumsikan bokong saya yang sakit ini sebelah kiri, berarti saya letakkan tumblernya di sebelah kiri ya. Nah, kurang lebih posisinya begini. Jadi kita akan melakukan gerakan rolling di area bokong, ya. Hap. Jadi nggak semuanya kita dudukin. Nah, kurang lebih begini. Digerakkan pelan-pelan ke area yang terasa sakit, gitu. Oke, yang kedua, teman Noni bisa lakukan gerakan glute bridge. Ini cukup gunakan tubuh teman Noni sendiri. Jadi teman Noni bisa dimulai dengan terlentang terlebih dahulu. Oke, lalu pelan-pelan angkat bokongnya seperti ini. Sambil terasa dikunci ya area perutnya. Jadi untuk kegiatan yang kedua ini tidak hanya memperkuat otot bokong, juga memperkuat otot perut. Oke, semoga tips tadi bisa dilakukan oleh teman Noni di rumah ya. Dah. Oh, seperti itu ya gerakannya Kak Zahra. Sebenarnya applicable banget dilakukan sehari-hari ya Kak. Betul. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih lagi sama Kak Zahra. Kan tadi kita udah bahas dompet, kita udah bahas posisi duduk yang tidak ergonomis. Apalagi sih Kak kebiasaan hidup modern yang bisa memicu piriformis syndrome ini? Nah, bisa terjadi pada teman-teman yang rutin berolahraga sepeda. Karena kan biasanya olahraga sepeda ini cukup lama ya. Kayaknya bukan olahraga sepeda seperti saya yang 10 menit pulang gitu enggak ya. Kayaknya berjam-jam dan lumayan jaraknya. 10 kilometer ya. Berpuluh-puluh kilometer. Nah, kalau olahraga sepeda ada risiko? Ada, karena memang posisi duduk yang cukup lama dan juga posisi tempat duduknya yang tidak terlalu rata untuk seluruh bokong ya, seluruh area bokong gitu. Jadi itu masalah kayak semacam ergonomis lagi ya? Yes, betul, ergonomis lagi. Sama jangan lupa, kalaupun olahraga, pemanasan, pendinginan juga harus diperhatikan, harus dilakukan. Gitu. Terus Kak, aku sedikit pernah dengar katanya nih, si otot bokong aku bilang ya. Ini salah satu otot yang menjadi stabilitas untuk seluruh tubuh ya Kak. Itu gimana tuh Kak? Benar nggak? Oke, kalau si otot bokong, area bokong, terutama area panggul ya, itu lebih tepatnya menstabilkan area tubuh atas dan bawah gitu. Kenapa? Karena dia tuh seperti palang pintu komplek, tahu ya? Palang pintu komplek yang begini. Nah, kan kalau untuk buka tutup palang pintu kan ada bagian yang lurus ke atas, terus seperti engsel, dan dia tuh menstabilkan seluruh palangnya.
tumpuannya itu ya, tumpuannya yang ke tanah itu ya. Betul. Nah, kurang lebih peran bokong tuh seperti itu, menstabilkan gitu, agar stabil, agar seimbang antara tubuh bagian atas dan bawah, tidak meleot-meleot. Nah, jadi memang sepenting itu memperhatikan anggota tubuh kita, kekuatan otot kita, ya, tapi tidak hanya bokong ya sebenarnya ya, semua pun diperhatikan. Tapi bokong juga yuk notice lebih lanjut ya untuk kestabilan tubuh kita. Oh, oke. Berarti harus diperhatikan karena kita lagi ngomongin bokong atau sindrom piriformis, perhatikan cara kita tuh duduk ya, Kak. Kayak gitu. Kalau berolahraga juga sepeda tadi. Jalan juga. Jalan juga Oh, ya. jalan juga. Simpel jalan aja pun harus diperhatikan. Itu juga menjaga kesehatan dari otot bokong kita juga ya, Kak. Nah, jadi memang penting banget nih untuk kita memperhatikan setiap kegiatan yang kita lakukan. Sesimpel duduk, lagi kerja, jalan kaki gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Seperti itu. Nah, nanya nih, Kak. Kalau orang-orang yang nge-gym yang memperkuat dia punya glutes, punya bagian bokong gitu, itu ada ada benefitnya nggak sih, Kak, buat dia? Yang pasti lebih stabil. Tadi kan kita sudah singgung ya, pusat stabil dari tubuh kita salah satunya di bokong gitu. Benefitnya lebih ke stabil. Lebih kepada kestabilan ya. Stabilan. Jadi tidak hanya estetika ya. Karena yang Cewek dong, Kak, kalau estetika. ya, karena yang sering terjadi, persepsi yang terjadi, kebanyakan latihan glutes itu perempuan. Oh, Dilakukan oleh perempuan gitu ya. Terus kalau laki-laki biasanya agak males. ya maunya bahu ya. Iya, maunya bahu. Terus kalau latihan glutes, aduh nanti. Nah, jadi yuk kesampingkan dulu yang namanya estetika. Kita harus cari tahu benefitnya dari kita memperkuat otot glutes ya. Salah satunya untuk stabilitas antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Wah, luar biasa. Berarti harus sudah mulai memasukkan menu latihan glutes di gym-gym untuk para gymania ya. Yes. Ternyata sepenting itu menjaga, bisa dibilang seluruh tubuh kita ini punya fungsinya masing-masing ya, Kak ya. Bukan hanya untuk dipakai duduk saja. Iya, betul. Siap. Nah, teman Noni, itu dia podcast obrolan seru kita tentang si nyeri bokong atau piriformis syndrome. Nah, sekarang aku mau minta nih kesimpulan obrolan kita nih, atau pesan Kak Zahra untuk teman-teman Noni supaya mereka jangan di usia muda ataupun mungkin yang mau lansia, mereka itu jangan sampai kena nyeri bokong ini karena sakit itu ya, Kak. Kena Nyerinya di situ, kenanya kemana-mana. Gimana nih, Kak? Jadi untuk teman Noni, yuk sayangi tubuh kita, perhatikan postur kita setiap beraktivitas, entah lagi duduk, jalan, dan aktivitas kita sehari-hari ya. Terus juga jangan lupa olahraga. Ini yang gak pernah bosen aku ingetin ya, jangan lupa olahraga. Berapa? 150 sampai 300 menit per minggu. Seminggu. Jadi teman-teman bisa atur nih kira-kira sehari-harinya tuh berapa menit olahraganya. Bisa sekitar 30 sampai 60 menit dalam satu hari gitu ya. Diatur aja. Boleh kok rest, misalnya udah 2 hari olahraga, istirahat dulu. Olahraga lagi, istirahat lagi gitu. Dan olahraganya pun tidak harus sama semua ya. Bisa dibagi-bagi. Yang pertama bagian upper dulu, bagian tangan, terus back. Nah, terus besoknya bagian kaki, bokong. Nah, terus istirahat atau mungkin mau diisi dengan full cardio, boleh. Terus mau olahraganya yang lain lagi, misalnya mau masukin yoga, pilates, it's okay gitu. Yang penting ada aktivitas olahraga yang terus teman-teman Noni upayakan setiap harinya gitu. Terus gerak dan gerak terus ya, Kak. Terus gerak. Karena ternyata nyeri itu salah satunya dibuat karena kurang gerak. kurang gerak. Karena kurang gerak, tambahlah geraknya. Tambahlah geraknya. Kurangilah nyerinya. Iya, Maka tidak adalah nyerinya. Nah, kalau coba apa nih kalau wejangan dari Pak Nugroho, wejangan ya. Karena Ya gini, kalau dari kami kan dari produk kita, produk topikal ya, ini saya pikir layak dijadikan terapi pendamping untuk mengatasi masalah piriformis syndrome. Dan kami yakin bahwa produk yang kami tampilkan di sini adalah produk herbal,
produk alami yang bersahabat dengan teman noni. Jadi pastikan noni-noni balsem itu ada di saku, ada dimanapun kita berada. Siap. Untuk Mantap. pertolongan pertama ya Pak? Pertolongan pertama, ya. Oke, siap. Oke, thank you untuk waktunya Kak Zahra. Thank you juga Pak Nuk di tengah-tengah Ya. kesibukannya bisa mengedukasi kita tentang Sama-sama, ya. noni balsem. Nah itu dia teman noni, wejangan dari Pak Nugroho dan juga advice dari Kak Zahra. Terima kasih banget nih. Nah, kesimpulan kita sudah sangat jelas ya teman noni bahwa postur yang salah, terlalu lama duduk, dan yang paling penting kurang bergerak itu yang bisa memicu nyeri pada bokong atau yang disebut piriformis syndrome. Tapi saya rasa itu juga bisa memicu nyeri-nyeri lainnya pada tubuh ya. Makanya kita harus sadar bahwa apa yang terjadi dalam tubuh kita, gejala apapun itu kita harus tahu itu sebagai alarm. Apa nih yang salah dengan keseharian kita. Nah makanya kita harus mulai dengan langkah cerdas, jangan kita keburu panik, kita harus langsung koreksi nih postur kita, keseharian kita, dan kalau misalnya sudah keburu nyeri, kita harus ingat apa? Noni balsem. Pertolongan pertama nyeri bokong ya Pak. Betul sekali. Semua nyeri ingatnya noni balsem. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalau teman-teman noni mengalami hal yang sama seperti kita diskusikan pada hari ini, baik teman, kerabat, keluarga, jangan sungkan untuk menginformasikan ataupun mengkonsultasikan ke noni balsem di Instagram noninoni.id atau nomor WhatsApp yang tertera di sini. Nanti dari tim Noni Balsem akan bantu menjawab pertanyaan teman-teman Noni di sana. Oke, teman-teman Noni, terima kasih untuk waktunya untuk menonton dari awal sampai akhir dari podcast ini. Dan ingat, kalau nyeri, ingat Noni Balsem, dan selalu kita punya tagline-nya apa? Saatnya aktif, bebas bergerak.